Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat. Kita di hari ini masih dalam pembahasan al-mutlaq wal muqayyad. Masih dalam pembahasan al-mutlaq wal muqayyad. Kita sudah ambil kemarin pengertiannya, bahwa al-mutlaq itu apa yang tidak ada qaidnya, sementara muqayyad ya apa yang ada qaidnya. Apakah dengan sifat ya atau dengan yang lain, yang penting ada qaidnya. Sekarang kita lanjut bentuknya. Bismillah. Qala Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala fi Syarhil Waraqati fi Usulil Fiqh, wal muqayyadu lughatan ma wudi'a fihi qaidun min insanin aw hayawan. Sudah? Sudah toh? Sudah kita baca. Sekarang wa'lam. Oh, dia wa'lam. Oh, na'am. Wa'lam anna al-alfadha fi hadzal babi thalathatu aqsamin. Al-awwal ma jaa'a mutlaqan bila qaid, fa hadza yajibu al-'amalu bihi ala itlaqihi. Ka qoulihi ta'ala wa ummahatu nisaikum. Fahadha nassun mutlaqun lam yuqayyad bid-dukhuli fayu'malu bihi ala itlaqihi fatuhramu ummuz zawjah bimujarradil aqdi ala bintiha sawa'un dakhala biha am lam yadkhul. Masya Allah. Kata beliau wa'lam, ketahuilah annal alfadha fi hadzal babi salah satu aqsam, bahwasanya lafaz-lafaz dalam bab ini ada 3 jenis. Maksudnya lafaz syar'i, kalau kita lihat dari sisi mutlak atau tidaknya, maka ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Ini perlu kita tahu dulu bentuknya, supaya nanti kita paham bagaimana kalau ada seandainya qaidnya. Lihat kata beliau yang pertama, maja'a mutlaqon bila qaid. Apa yang datang secara mutlak, tidak ada qaid, tidak ada dalam nas itu, tidak ada dalam nas lain. Pokoknya datang secara mutlak saja, tanpa qaid. Apa yang harus kita lakukan kalau ada nas seperti itu? Ini perhatian qaidanya. Setelahnya qaidanya. Fahada yajibul amalu bihi ala itlaqihi. Perhatikan. Ini wajib kita amalkan di atas pemutlakannya. Sama dengan yang umum kan? Kalau ada nas umum, wajib kita amalkan keumumannya. Sama juga dengan ini, kan mirip. Iya, mirip. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ummahatu nisaikum. Iya. Kan terkait dengan mahram. Di antara mahram adalah ibu dari istri kalian. Mutlak kan? Mutlak. Kata beliau fahada nassun mutlak. Ini nas mutlak. Lam yuqayyad bid-dukhul. Tidak diqaid dengan dukhul. Beda kalau anak tiri. Anak tiri mahram atau tidak untuk bapak tiri? Ada qaidnya. Yang kalian masuk pada ibunya. Kalian sudah berhubungan dengan ibunya setelah akad. Sementara ibunya istri tidak ada qaid kalau kalian sudah masuk di istri kalian. Maksudnya sudah berhubungan. Tidak ada qaid. Berarti apa ini? Kapan antum sekedar akad dengan istri antum, calonnya dah, antum akad dengan bapaknya atau dengan walinya. Bapaknya bilang saya nikahkan kamu dengan putri saya, atau walinya saya nikahkan kamu dengan si fulan binti fulan. Antum bilang saya terima. Belum malam pertama cerai. Ibunya mahram atau tidak? Paham pertanyaannya? Ibunya itu akhwat, mahram atau tidak? Mahram.
Tidak boleh antum nikahi setelah antum talak anaknya. Beda kalau yang kemarin. Contoh kemarin itu anak tiri. Contoh Faldi akad sama seorang ibu janda. Contoh Faldi, jangan ambil hati saudara. Daripada saya contohkan si A, kan tidak terlalu jelas. Contoh Faldi, dia nikah sama seorang janda, punya anak gadis. Anak gadisnya umur 17 tahun. Ya nggak tahu ibunya berapa. Iya, ibunya berapa umurnya? Ya itu urusannya Faldi. Dia akad. Setelah akad, belum dia masuk, maksudnya belum berhubungan, dia ceraikan ibunya. Boleh nggak Faldi setelah itu lamar anaknya? Boleh nggak? Boleh, karena bukan mahram. Kan ibunya belum dia apa? Belum dia masuki. Jelas ini? Tapi kalau yang ini, kasus lain, Faldi lagi dinikahi seorang anak dari seorang ibu janda. Nah, dia sudah terima, ternyata pas sudah mau malam pertama mau dukhul, Faldi melarikan diri. Tidak jadi, akhirnya besoknya dia nyatakan saya pisah, cerai. Boleh nggak Faldi nikahi ibunya setelahnya? Boleh nggak? Kan belum dukhul. Boleh nggak? Tidak. Karena ini sekedar akad, sudah jadi mahram. Jelas ini? Karena tidak ada koid. Beda kalau kemarin itu ada koidnya. Kalau kalian masuk, kalau ini mutlak, wajib kita amalkan di atas apa? Mutlaknya. Tapi ngeri contoh tadi ya. Karena Faldi tidak ridho kayaknya. Antum tidak ridho Faldi? Kalau tidak ridho saya bertobat. Baik, terus. Nah, tadi dia bilang ini nas mutlak. Fayu'malu bihi ala itlaqi, maka diamalkan di atas kemutlakannya. Fatuhramu ummuz zaujah, maka haram ibunya itu istri bimujarrodil akdi ala bintiha, hanya sekedar akad dengan putrinya. Sawaun dakhala biha am lam yadkhul, sama saja apakah dia masuk dengannya atau tidak. Sama saja apakah dia masuk dengannya atau apa? Tidak. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Terus as-sani ma jaa muqayyadan fayulzamul amalu bimujibil qaidil waridi fihi wa la yasihhu ilgha'uhu. Kaqaulihi ta'ala fi kaffarati adh-dhihari faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa. Suratul Mujadalah al-ayatul rabi. Fawarada as-siyamu muqayyadan bit-tatabu'i wa bikaunihi qabla at-tamassi wal istimta'i fayu'malu bihi ala taqyidihi bihadzainil qaidaini. Masya Allah. Asani yang kedua, lawan dari yang pertama. Ja'a muqayyada, datang nas. Ingat ini praktek ini saudara, antum bisa kiaskan semuanya nanti dalil seperti itu. Maja'a muqayyada, datang nas ada qaidnya. Fayalzamul amalu bimujibil qaidil waridi fihi, maka wajib beramal sesuai dengan keharusan qaid yang ada padanya. La yasihu wala yasihu ilgha'uhu, ndak boleh antum ilgha, ndak boleh antum buang qaidnya. Paham? Tiba-tiba anda ndak amalkan qaidnya, anda mau amal saja yang umumnya, ndak boleh. Salah kalau ada orang buang qaidnya. Paham? Misalnya ya, beliau akan contohkan kaqaulihi ta'ala fi kafarati ad-dhihar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan kafarah dihar. Tahu kafarah dihar ya? Dia mendihar istrinya. Misalnya dia berucap punggungmu seperti punggung ibuku, itu namanya dihar. Dipahami ini? Dia samakan istrinya dengan ibunya, ya mahram, berarti langsung tertalak. Kan tertalak istrinya karena dia samakan dengan mahramnya. Disamakan dengan mahramnya. Apa hukumnya? Apa ya ketentuan yang harus dilakukan? Lihat.
Allah berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini." Itu di garis bawahi. Kayaknya yang diharuskan untuknya 3. Membebaskan budak, berpuasa 2 bulan, atau beri makan 60 orang miskin. Tapi pada lafaz puasa Allah katakan fasiyam faman lam yajid, siapa yang tidak bisa membebaskan budak, fasiyamu syahrain, maka dia harus berpuasa 2 bulan. Kalau seandainya sampai di situ itu namanya mutlak. Maka dia berpuasa 2 bulan. Berarti tidak apa-apa dia cicil. Kalau hanya sampai di situ, tidak apa-apa. Misalnya di bulan ini 5, kan 2 bulan kan berarti berapa puluh hari? Kalau 2 bulan berapa puluh hari? Kan 60. Tidak apa-apa dia cicil. Bulan ini 10 misalnya, depan lagi 10, depan lagi 10. Tapi di sini bukan mutlak. Ada koidnya. Mutatabi'ain. Itu koidnya. 2 bulan berturut-turut. Kata mutatabi'ain ini namanya koid. Paham? Ini namanya apa ini? Koid. Dengan koid ini antum wajib amalkan. Puasanya wajib apa? 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus min qabli ayyatamassa. Sebelum dia menyentuh istrinya. Kalau dia sudah zihar, maka wajib dia bebaskan budak. Kalau tidak mampu, wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus dari 2 bulan itu. Tidak boleh, makanya nanti harus dia lihat apakah ada hari Id diantaranya atau tidak. Karena tidak boleh diantara oleh hari Id, karena pasti putus. Anda paham ini? Ini hukumnya bagi orang yang mendihar istrinya. Bagi orang yang mendihar istrinya. Fawaroda siyam muqayyadan bitatabu'i. Maka datang kata berpuasa di sini diikat dengan berturut-turut. Wa biqaunihi qabla iltimasi wal istimta. Dan puasanya itu harus dilakukan sebelum dia menyentuh dan bergaul dengan istrinya. Fayu'malu bihi ala taqyidihi bihadaini syab al-qaidain. Maka diamalkan atas takyid ini di atas 2 qaid tadi. Jelas ya? As-salis an yarida al-lafdhu mutlaqan fi nassin wa muqayyadan fi nassin akhar. Fayuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyadi wa ma'na hamlul mutlaqi 'alayhi an yuqayyada al-mutlaqu bi qaidil muqayyadi wa dzalika idza kana al-hukmu wahidan. Itu di garis bawahi nanti. Itu kata wadzalika idza kana al-hukmu wahid harus di garis bawahi. Karena banyak orang sembarang qaid tidak tahu ketentuan ini. Terus wa in ikhtalafa as-sababu wa mithaluhu ma dzakarahu al-musannifu min anna ar-raqabata quyyidat bil imani fi kaffaratil qatl fi qoulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah wa utliqat fi kaffaratil zihari fi qoulihi ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa wal hukmu wahidun wa huwa tahriru raqabah was sababu mukhtalifun li'annahu fil awwali qatlun wa fil tsani ziharun fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyadi wa yushtaratul imanu fi kaffaratil zihari wa hadza qawlu ba'dil malikiyyati wa ba'dis syafi'iyyati wal qadi abi ya'la wa hujjatu haula anna kalam Allah ta'ala muttahidun fi dhatihi la yata'addadu fihi fa idza nassa 'ala ishtiratil imani fi kaffaratil qatl kana dhalika tansisan 'ala ishtiratihi fi kaffaratil zihari qalu wa ya'tadidu hamlu hadzal mutlaqi 'ala al-muqayyadi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi qissati jariyati Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu a'tiqha fa innaha mu'minah wa lam yastafsilhu anha
hal hiya kaffaratun aw la? Masya Allah. Lihat, perhatikan ini pembahasan bentuk ketiga. Ketiga ini perlu ketelitian sedikit. Iya, karena dia di tempat lain. Kalau masalah pertama tadi satu nas, datang mutlak. Yang kedua satu nas, datang mutlak terus ada qaid di satu nas. Ini masalah. Di sinilah nanti letak perselisihan. Karena kadang sebagian ulama hanya mendapatkan nas mutlak, tidak mendapatkan nas muqayyad. Di sini nanti perselisihan. Sehingga kita yang menguatkan harus lihat dalil dari yang berselisih. Dalil dari yang berselisih. Dan ini hukumnya semuanya wajib ya. Lihat tadi, mutlak wajib beramal dengan mutlak, muqayyad wajib beramal dengan muqayyad. Tidak ada sebagian orang bilang, ya itu kan pendapatmu. Tidak bisa, ini wajib kita amalkan. Kalau kita sudah dapat dalil. Beda kalau kita tidak dapat dalil. Dipahami kan? Beda kalau kita tidak dapat dalil. Lihat ada yang ketiga. As-salit ayyaridal lafdhu mutlaqo fi nassin. Datang lafaz mutlak dalam satu nas. Wa muqayyadan fi nassin akhar. Dan muqayyad di nas yang lain. Datang muqayyad tapi di nas yang lain. Fayuhmalul mutlak alal muqayyad. Itu hukumnya. Kalau ada seperti ini walaupun beda tempatnya, maka dibawa itu yang mutlak di atas muqayyad. Apa artinya? Wa makna hamlul mutlak alaihi ayyuqayyadal mutlaku biqaidil muqayyad. Maknanya arti membawa mutlak kepadanya yaitu di qaid yang mutlak dengan qaid yang ada di muqayyad. Diikat itu tadi nas mutlak dengan qaid yang ada di nas umum yang lain, di nas yang muqayyad di tempat lain. Wadzalika idza kana al-hukmu wahid. Ini catatannya. Bisa seperti itu kalau hukumnya sama. Misalnya sama-sama membebaskan budak, tapi di tempat lain hanya disebutkan bebaskan budak. Di tempat yang satu bebaskan budak beriman. Berarti sama-sama membebaskan budak, sama-sama hukumnya. Kalau beda hukum, tidak boleh dibawa. Apa maksudnya? Itu harus diingat baik-baik. Karena di sana, contoh-contoh yang kadang orang salah. Wudu sama tayamum. Wudu sama apa? Tayamum. Wudu, ketika mencuci tangan, disebut sampai di mana di ayat? Di ayat wudu. Di ayat wudu kan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di wudu di qaid ilal marafiq. Ingat, di antara qaid adalah goyah. Ilal marafiq wudu. Di tayamum famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Usap wajah kalian dan tangan darinya. Tangan. Ada qaid? Kita sekarang, apakah dalam bertayamum kita bawa ayat wudhu yang ada qaidnya sampai ke siku sehingga bertayamum sampai ke siku? Lihat dulu, sama enggak hukumnya? Satu mencuci, satu mengusap. Itu sudah beda. Anda paham ini? Berarti tidak bisa kita bawa, ini harus dipahami baik-baik karena kadang ada yang salah. Sehingga mereka kalau bertayamum sampai ke siku juga. Karena kalau wudhu sampai ke siku. Apa dalilnya? Bawa mutlak ke muqayyad. Tunggu dulu, beda hukum. Satu berwudhu, satu bertayamum. Beda kan? Satu mencuci, satu mengusap. Kan beda. Anda paham ini? Syarat yang dibawa itu yang mana? Syarat yang dibawa itu yang mana? Yang sama hukumnya. Lihat. Wadzalika idza kanal hukmu wahidan. Demikian itu catatannya kalau hukumnya sama. Wa in ikhtalafas sababu, walaupun sebabnya berbeda. Tidak mengapa sebabnya berbeda. Tahu sebabnya berbeda? Seperti itu dalam membebaskan budak. Satu karena sumpah, satu karena dihar. Satu karena membunuh, satu karena dihar.
Kan beda sebabnya, tapi sama-sama membebaskan apa? Budak. Yang penting sama hukumnya. Tidak apa-apa kalau beda sebabnya. Ya apalagi kalau sama sebab sama hukum, selesai masalah. Dipahami ini? Jelas ya? Ini kata beliau, itu catatan. Wa mitaluhu, contoh. Ma dzakarul musannifu min anna raqaba qidat bil iman. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh penulis. Bahasanya ar-raqaba, budak diikat dengan kata iman fi kafaratil qatli, dalam kafaro membunuh. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia harus membebaskan budak yang beriman. Sebabnya apa ini? Pertanyaannya dulu, sebabnya apa harus dia bebaskan budak? Membunuh. Tapi budak yang harus dia merdekakan disebutkan apa? Budak yang beriman. Wa utliqat fi kafaratid dihar, dan diitlakkan, dimutlakan, tidak ada kata beriman pada kafaratud dihar. Sebabnya dihar, berarti beda sebab kan? Tapi sama-sama hukumnya, yaitu membebaskan budak. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, maka dia bebaskan budak sebelum dia menyentuhnya. Dia bebaskan budak sebelum menyentuhnya. Sama-sama hukumnya membebaskan budak. Wal hukmu wahid. Hukumnya di sini apa? Sama. Wa huwa tahriru raqabah, yaitu membebaskan budak. Wasababu mukhtalifun, sementara sebabnya apa? Berbeda. Li'annahu fil awwali qatlun, ats-tsani dzihar. Karena yang pertama karena dia membunuh, wa fitsani dzihar, sementara pada yang kedua karena dia apa? Dzihar. Fayuhmalul mutlak alal muqayyad, maka dibawa yang mutlak di dzihar ke muqayyad yang ada di al-qatl. Paham ini? Ini dipahami baik-baik. Li'an wa yustaratu al-imanu fi kafaratid dzihar, maka dipersyaratkan budak yang dimerdekakan di dzihar adalah budak yang beriman. Wahada qaulu ba'dil malikiyah wa ba'du syafi'iyah wal qadi Abi Ya'la. Ini adalah pendapat dari sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan al-qadi Abu Ya'la dari kalangan Hanabila. Wa hujjatu haula, hujjah mereka ini adalah anna kalamallahi ta'ala muttahidun fi dzatihi la ta'adduda fihi. Bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala pada zatnya itu sama, tidak berbilang. Fa idza nassa ala istiratil iman fi kafaratil qatl, kalau dia Allah menaskan akan dipersyaratkan iman dalam membebaskan budak ketika membunuh, kana dzalika tansison ala istirati fi kafaratid dihar, maka itu adalah nas akan dipersyaratkannya dalam kafarat dihar. Qalu, dan mereka juga berkata, wa ya'tadidu, dan diantara yang menguatkan hamlu hadal mutlak alal muqayyad, diantara yang menguatkan dibawa mutlak ini ke muqayyad biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qissati jariyati Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, tentang kisahnya budaknya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Kata Nabi, i'tikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia, sesungguhnya dia beriman. Paham? Nabi bilang merdekakan, kan dia beriman. Ini kan menguatkan tadi. Budak apa yang harus kita bebaskan? Kafirah atau mukminah? Paham gak ini? Paham ini? Yang kita merdekakan adalah yang beriman, bukan yang kafirah. Walam yastafsilhu anha hal hiya kafaro amla aula, dan Nabi tidak merincinya tentangnya apakah dia kafaro atau tidak. Dipahami ini? Ini jelas. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, lanjut. Wal qaulu tsani annahu idza ikhtalafa as-sababu la yuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyadi bal yu'malu bil mutlaqi 'ala itlaqihi wal muqayyadu ala taqyidihi fayujza'u ar-raqabatul kafiratu fi adh-dhihari wa la yujza'u fil kaffaratil qatli illa mu'minah wa huwa qawlu aktsaril hanafiyah
wa aktsar asy-Syafi'iyyah wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad. Hasan. Al-qaulu tsani, pendapat kedua dalam masalah ini ada khilaf. Sehingga menyebabkan nanti ini kan khilaf di usul. Berarti akan khilaf nanti di mana? Di pembahasan furu fikih. Karena berselisih di sini. Paham ya? Berselisih di sini. Pendapat kedua, i'annahu idza ikhtalafas sabab. Pendapat kedua, kalau berbeda sebabnya, la yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Tidak dibawa mutlak ke muqayyad. Bal yu'malu bil mutlaqi ala itlaqihi. Bahkan diamalkan dengan yang mutlak atas itlaknya. Wal muqayyad ala taqyidihi. Dan muqayyad di atas takyidnya. Fatajzi'u, maka cukup ar-raqbatul kafirah, cukup budak kafir fi dzihar menurut mereka. Wala yajzi'u fi kafaratil qatl illa mu'minah, dan tidak dianggap cukup pada kafarah pembunuhan kecuali yang beriman. Wa huwa qaulu aktsaril Hanafiyah wa aktsarus Syafi'iyah wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad. Ini pendapat kebanyakan dari Hanafiyah, kebanyakan dari Syafi'iyah, dan riwayat dari Imam Ahmad terkait dengan budak ini karena beda sebab. Terus wahtajja haula'il mani'una bi anna zahiral mutlaqi yaqtadi an yu'mala bihi ala itlaqihi fala yahtassu bil muqayyadi illa an yakuna bainahuma irtibatu lafzi aw ma'nawi fal irtibatul lafzi ka an yu'tafa al mutlaqu ala al muqayyadi wa hadha mafqudun huna wal irtibatul ma'nawi an yattafaqal itqani an yattafiqal itqani fi illati at-taqyid wa hadha hamlun bil qiyasi wa laysa kalamuna fihi faqad yakunu at-taqyid fi kaffaratil qatl li shiddati amrihi bi khilafi adh-dhihari fa naqlul qaidi ilaihi ziyadatun fi syar'i wa masyaqqatun 'alal ummati. Wa hadza huwal azharu wa huwa annahu idza ikhtalafa as-sababu fala yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyadi li'anna taqyidal mutlaqi ma ikhtilafi as-sababi ziyadatun tunafil itlaqu wa la'alla asy-syar'a arada at-tafriqa bainal qatli wadh-dhihari. Masya Allah. Perhatikan yang kuat ini ya, supaya nanti dari sinilah nanti antum bisa pilih pendapat yang kuat. Antum pilih di sini apa? Kalau beda sebabnya. Kalau beda sebabnya. Kata beliau, wahtajja haula al-mani'un, mereka orang-orang yang tidak membolehkan itu berhujjah bi anna dhahirul mutlaq yaqtadi ayyumal bihi ala itlaqi. Bahwasanya dhahir dari mutlak mengharuskan dia diamalkan di atas kemutlakannya. Fala yuqtasu bil muqayyad, maka dia tidak boleh dikhususkan dengan muqayyad illa ayyakuna bainahuma irtibatun lafzi aw ma'nawi, kecuali di antara keduanya ada hubungan secara makna dan ada hubungan secara lafaz. Fal irtibatul lafzi, maka hubungan secara lafaz ka'an yu'taf al mutlaq alal muqayyad dalam satu nas. Seperti misalnya hubungan secara lafaz diatofkan yang mutlak di atas muqayyad, diatofkan saja. Berarti memang ada hubungannya, maka kita bawa karena diatofkan, ya. Wahada mafkudun huna, di sini tidak ada, kan beda nas, kan beda apa? Nas, otomatis tidak ada pengatofan, karena beda nas. Wal irtibatul ma'nawi, atau yang bisa juga ada hubungan secara makna. Ayat tafiqal itqan fi illati takyid, yaitu maksudnya sama, ya, kedua pemerdekaan itu dalam illah yang dikoitkan. Wahada hamlun bil qiyas, ini secara kias bisa dibawa. Walaisa kalamuna fi, dan pembicaraan kita bukan pada pembahasan kias. Kita tidak berbicara tentang kias. Paham? Ini bisa dibawa karena disamakan, dikiaskan. Tapi kan kita tidak berbicara terhadap kias. Kita mau berbicara ini sekarang nas langsung. Apakah nas ini dibawa ke sana? Paham? Adapun kalau kita bawa ke sana karena kias, itu namanya bukan karena nas, tapi karena kias. Pembicaraan kita bukan tentang kias. Faqad yakunu takyid fi kafaratil qatli li syiddati amri. Ya kan? Kadang
terjadinya takyid pada kafarah qatl karena perkaranya besar. Kenapa diharuskan mukminah? Karena masalahnya dia telah membunuh. Paham ini? Karena besar masalahnya. Bikhilafid dihar, berbeda dengan dihar. Tidak ada yang dihilangkan orang. Dia cuma samakan sehingga tidak perlu ada kata apa mukminah. Berarti kan ada hal lain toh? Iya, ketika membunuh harus budak yang beriman. Ketika dihar yang penting budak. Karena memang ringan masalahnya, lebih berat daripada yang membunuh, lebih berat. Fanaklul qaid ilaihi ziyadatun fi syar'i. Kalau kita pindahkan qaid mukminah yang ada di pembunuhan ke dihar, itu namanya menambah syariat. Apa maksudnya? Itu namanya menambah apa? Syariat. Wa masyaqqatun alal ummah, dan itu memberatkan umat. Setiap dihar harus mukminah. Itu kan apa ini? Itu apa? Memberatkan. Dihar kan sering. Berbeda kalau membunuh. Berbeda kalau apa? Membunuh. Memberatkan umat. Kata beliau, wahada huwal adhar. Ini lebih nampak daripada pendapat pertama. Dan ini pendapat mayoritas. Anda coba lihat ya, yang berpendapat. Kalau yang tadi kan dari pendapat pertama, itu siapa yang berpendapat? Sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Al-Qadhi Abu Ya'la dari kalangan Hanabilah. Sementara pendapat kedua ini siapa? Mayoritas Hanafiyah, mayoritas Syafi'iyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas. Kata beliau, wahada huwal adhar. Yang antum kuatkan di sini itulah yang dikuatkan, dipraktekkan di tempat lain. Paham? Contoh misalnya masalah wudu, sama alasannya tuh. Wudu sama tayamum. Tayamum kan keringanan. Ketika mengharuskan ke siku, memberatkan. Tambah lagi syariat. Karena Allah cuma bilang tangan. Anda paham ini? Ditambah lagi di ayat lain terkait dengan mencuri. As-sariqatu was-sariqu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Di mana dipotong? Apa sampai ke siku? Kan tidak, dipotong sampai di sini kan. Kalau kita bawa lagi, oh sampai ke siku karena di wudu ada sikunya. Kan tidak bisa. Itu menambah syariat. Dipahami nih? Ini lebih nampak. Iya, tayamum mudah diusap kan, telapak tangan. Kalau sampai ke siku mempersulit. Dan terus menambah lagi makna ayat. Ayat tidak bilang siku, kita bawa mana? Ke siku. Dipaham prakteknya? Itu prakteknya di dalil. Wa huwa annahu idza ikhtalafas sabab, yaitu bahwasanya kalau beda sebabnya, ala yuhmalul mutlaq alal muqayyad, tidak dibawa mutlak ke muqayyad, li anna takyidil mutlaq alal ikhtilafis sabab ziyadah tunafi al itlaq. Karena mentakyid mutlak padahal beda sebabnya itu menambah, menafikan kemutlakannya. Wala alla syar'a arada tafriq bainal qatl wad dihar. Ini contoh tadi. Iya kan? Bisa saja syariat memang membedakannya karena dia membedakan antara membunuh dan dihar. Dipahami ini? Terus bagaimana ucapan mereka tadi itu? Syariatkan satu, tidak berbilang bantahannya. Terus wa qauluhum inna kalamallahi muttahidun fayatarattabu fihi al-mutlaqu 'ala al-muqayyadi fihi nudhrun فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله مختلفة لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع واختلاف السبب يؤثر على حمل المطلق على المقيد لما تقدم والله أعلم. Masya Allah. Ucapan mereka kalam Allah itu sama, maka fayatarattabu fihil mutlaq alal muqayyad, sehingga katanya diikutkanlah padanya yang mutlak kepada muqayyad. Kata beliau fihi nazar, pada ucapan itu butuh dilihat kembali. Kenapa? Fa inna qadayal alfaz fi kitabillahi mukhtalifah. Karena permasalahan lafaz dalam kitabullah itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Li ba'diha hukmu ta'alluqi wal ikhtisas.
sebagiannya memiliki hukum keterkaitan dan kekhususan. Paham ya? Wali ba'diyah hukmul istiqlali wal inqita'. Untuk sebagiannya ada hukum tersendiri dan terputus dari yang lain. Tidak bisa kita samakan. Ingat, beda kalau diatofkan. Paham ini? Dipahami ini? Beda kalau apa? Diatofkan. Maksudnya disebutkan satu nas. Itu mending. Ada namanya dalalatul iqtiron. Karena digandengkan. Menunjukkan ada hubungannya. Tapi ini masalahnya beda lafaz. Bisa saja Allah menginginkan di sana yang lain. Kemudian di sini yang lain. Anda paham? Kita samakan. Berbeda-beda. Waqtilafus sabab yu'athiru ala hamlil mutlak alal muqayyad. Dan bedanya sebab itu mempengaruhi dalam membawa mutlak ke muqayyad. Lima taqaddam wallahu alam. Dengan alasan yang telah lewat. Wallahu a'lam. Fa in ikhtalafal hukmu umila bikulli minhuma ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin wa mithaluhu ayatul wudu'i quyidat fiha al aidi ila al marafiqi. Apalagi ini jauh ya, sudah beda sebab beda hukum. Ini yang masalah. Ini yang tadi kita lebih tegaskan lagi itu tentang wudu. Orang yang membawa wudu sampai ke siku, dia bawa tayamum juga sampai ke siku. Masalahnya sudah beda sebab juga. Dah, beda juga hukum. Lihat hukumnya apa? Belum tegas. Terus. Kama qala ta'ala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wa fi ayati tayammumi ja'at mutlaqatun. Qala ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Wal hukmu mukhtalifun li'annahu fil wudu'i ghuslun wa fit tayammumi mashun fala yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyadi indal jumhuri wa qad dallatis sunnatu 'ala annal masha fit tayammumi lil kaffaini wallahu a'lam. Hadza walil mutlaqi wal muqayyadi ahwalun ukhra waqa'a fiha al khilafu aidan tajiduha fil mutawwalat. Selesai sampai di situ. Kata beliau fa ini ikhtalafal hukmu. Kalau beda hukumnya. Tadi kan beda sebab saja. Sama hukum. Kalau sekarang beda hukum. Umila bikulli minhuma. Diamalkan dari setiap dari keduanya. Paham? Amalkan sana sesuai dengan nasnya. Sini sesuai dengan nasnya. Alama waroda alaihi. Atas apa yang datang padanya. Min itlakin au taqyid. Berupa pemutlakan atau takyid. Mitaluhu contohnya ayatul wudu. Ayat wudu kuyidat fiha al aidi ilal marafiq. Tangan diikat dengan siku. Maksudnya tangan diikat dengan perkataan sampai ke siku. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Wudu ini, di wudu ini ayat wudu. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Diikat sampai siku. Wa fi ayati tayammum ja'at mutlaqah. Pada ayat tayammum datang mutlak, tidak ada kata siku. Lihat, qala ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Tidak ada tangan sampai ke siku, mutlak. Wal hukmu mukhtalif. Hukumnya beda. Li'annahu fil wudu'i guslun. Karena pada wudu mencuci. Wa fit tayammum mashun. Dalam tayammum mengusap. Sudah beda memang. Fala yuhmalul mutlak alal muqayyad indal jumhur. Tidak dibawa mutlak ke muqayyad menurut mayoritas. Wa qad dallatis sunnah ala annal masa fit tayammum lil kafain. Apalagi telah datang dalil lain. Telah datang sunnah bahwasanya tayammum itu dalam mengusap dalam tayammum adalah kedua telapak tangan. Paham? Karena Nabi ketika bertayamum beliau mengusap telapak tangannya saja. Wallahu alam. Ini dan untuk mutlak dan muqayyad ada keadaan lain lagi.
terjadi padanya perselisihan, kamu akan mendapatkannya di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Paham ya? Nanti Syekh Abdullah Al-Fauzan akan menyebutkan di kitab Taisirul Usul ila Ma'akidul Usul, syarah kitab yang lebih luas lagi. Syarah kitab yang lebih luas lagi yang nanti juga insya Allah kita akan membacanya suatu saat. Insya Allah. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.